Di sini kami akan menjelaskan mengenai filter HPF IIR. Nah, kita akan masuk dalam pengertian filter HPF IIR. HPF adalah singkatan dari High Pass Filter. Nah, itu adalah suatu filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. Nah, high pass filter ini yang idealnya itu adalah yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Pada dasarnya, high pass filter adalah kebalikan dari low pass filter. Sedangkan pengertian dari filter IIR itu, atau yang biasa disebut dengan Infinite Impulse Response, adalah salah satu tipe dari filter digital yang dipakai pada aplikasi digital signal processing. Keuntungan filter IIR antara lain adalah membutuhkan koefisien yang lebih sedikit untuk respon frekuensi yang curam, sehingga dapat mengurangi jumlah waktu komputasi. Nah, adapun metode-metode perhitungan koefisien untuk filter IIR adalah antara lain ada pole zero placement, ada impulse invariant, ada match seed transform, ada bilinear C transform. Nah, metode penempatan pole zero, idenya itu adalah ketika zero ditempatkan pada titik yang diberikan pada bidang set, respon frekuensi akan nol pada titik yang sesuai, sementara pole menghasilkan peak pada titik frekuensi yang sesuai. Nah, metode yang berikutnya yaitu metode impulse invariant. Nah, pertama kita harus mempertimbangkan beberapa komponen pada metode impulse invariant ini. Nah, komponen yang perlu dipertimbangkan yang pertama itu adalah HS atau fungsi transfer analog yang sesuai. Ada juga HT yaitu respon impuls, ada juga HNT atau transformasi set dengan nilai interval T sampling. Ada juga Hset yaitu fungsi transfer yang diinginkan. Nah, komponen-komponen tersebut berguna dan diperoleh dengan menggunakan transformasi Laplace dan juga transformasi set. Nah, berikut langkah-langkah dalam metode impulse invariant. Yang pertama yaitu tentukan filter analog H normalisasi S yang memenuhi spesifikasi untuk filter digital yang diinginkan. Langkah yang kedua, jika perlu, luaskan HS menggunakan fraksi parsial untuk menyederhanakan langkah berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu dapatkan set transform dari setiap fraksi parsial untuk mendapatkan persamaan yang ini. Kemudian, untuk langkah yang keempat, dapatkan Hset dengan menggabungkan transformasi set dari fraksi parsial ke dalam orde kedua dan mungkin satu istilah orde pertama. Jika frekuensi sampling yang sebenarnya digunakan, maka kalikan Hset oleh T. Metode yang berikutnya yaitu metode match transform. Nah, ini menyediakan cara sederhana untuk mengubah filter analog menjadi filter digital yang setara. Nah, idenya itu adalah masing-masing kutub dan nol dari filter analog dipetakan langsung dari bidang S ke bidang Z menggunakan persamaan yang ini, persamaan berikut ini. Nah, ini memetakan pole atau zero di lokasi S sama dengan A di bidang S ke pole atau zero bidang Z di Z sama dengan E pangkat AT. Berikutnya adalah ciri-ciri filter IIR. Nah, ciri-cirinya ada 5. Ciri yang pertama itu fasa linear sulit untuk dikendalikan. Fasa ini biasa juga disebut dengan delay. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu dapat menjadi tidak stabil. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu memiliki limit cycle. Nah, limit cycle ini adalah osilasi yang dapat hadir akibat proses pembulatan bit data pada proses pengulangan atau rekursi. Nah, ciri yang keempat yaitu orde yang disertakan itu sedikit. Kemudian ciri yang kelima
Itu diturunkan dari filter analog. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program dari filter High-Pass filter IR. Yang pertama itu di sini Fs sama dengan 100, yaitu frekuensi samplingnya, terus F frekuensinya sama dengan 5, T sama dengan 5, yaitu T itu durasi waktu, terus N itu periode sampel, X nya itu sinyal nada tunggal, yang dimana X dikali sin dalam kurung 2 kali Pi kali F kali N. Di sini subplot itu menampilkan baris kolom di halaman pertama. Terus plot ini untuk menampilkan grafik untuk sinusoidal signal. Terus di sini ada urutan filter 0 sama dengan 1. Terus di sini normally cut off frekuensi, yaitu sama dengan WC sama dengan 2 kali Pi kali 3 kali 5 bagi frekuensi sampling. Nah, kita jalankan, hasilnya akan seperti ini.